berbicara tentang memelihara binatang. Islam itu datang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Bahkan untuk binatang-binatang sendiri ada rahmat dan kasih sayang di sana. Rasulullah SAW ketika beliau berbincang menceritakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkan dia ke surga. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala berbuat baik kepada binatang? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Di setiap kali kita berbuat baik kepada sesuatu yang hidup, yang ada nyawanya, yang hatinya basah, maka kita akan dapat pahala. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Di begitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, Anta Abu Hurairah, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Ada seorang bernama Imam Ibnu Abshad An-Nahwi. Dia berada di atas atap di masjid di kota Kairo, Mesir. Dia sedang makan sesuatu. Dia makan di atas karena rumah lantai 2. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada seekor kucing. Lalu dia lemparkan segenggam makanan pada kucing. Kucing. Dia sedang makan di atas, ada kucing, dia berikan. Lalu kucing itu mengambil dan pergi. Biasanya kita lihat kucing, bila kita berikan tulang makanan, dia akan makan di tempat itu. Tapi unik, aneh, kucing ini membawa makanan itu pergi. Kemudian kucing itu datang lagi. Maka Ibnu Abshad An-Nahwi beserta ada beberapa sahabatnya melemparkan lagi makanan. Dan kucing itu kembali melakukan yang sama. Dia ambil makanan, pergi. Peristiwa terjadi tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak mungkin seekor kucing kecil makan banyak sekali. Dari tadi kita lempar makanan, dia pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka mereka mulai ragu, ini ada apa dengan kucing ini? Ini kucing aneh ini. Apa yang terjadi ini? Ternyata mereka ikuti apa yang terjadi. Kucing ini memanjat dinding atap masjid, dari tepi masjid. Lalu kemudian turun ke tempat kosong. Di balik-balik reruntuhan bongkahan-bongkahan batu, di sana ada seekor kucing, buta. Matanya tidak bisa melihat, tidak bisa mencari makan. Lalu kemudian kucing tadi membawa makanan yang dia terima dari lemparan orang-orang beriman tadi. Lalu kemudian dia hantarkan, dia berikan. Dan itu dilihat mereka dengan mata kepala mereka sendiri, diabadikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan, juz 2 halaman 500. Malu kita membaca kisah ini. Bagaimana hari ini ada orang, manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala benda yang paling berharga, bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan kepala, tapi otak untuk berpikir, hati untuk merenung sejenak, tapi sanggup memakan beras saudaranya, memakan gaji saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaan kepada hewan peliharaan. Namun, ternyata memelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu dikarenakan kucing, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih."
Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan, salah satunya hewan seperti kucing. 1. Memelihara kucing bernilai sedekah. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena, saat ia memberikan makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Pada setiap sedekah, kepada makhluk yang memiliki hati, jantung, yang hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman, atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dinamakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dapat pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad. Setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya, jika dipelihara tidak diberi makan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di alam neraka. Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat muttafaq alaih. 3. Timbangan amal baik di hari kiamat bertambah. Seorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya, sebagaimana akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. 4. Allah akan memberikan rahmatnya di hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ternyata, rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sebelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kucing bukanlah hewan yang najis, maka dari itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberikan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis, kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. 5. Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing, ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur memelihara seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilkan air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.
Dalam Islam, kucing adalah hewan yang istimewa, karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kehadiran kucing di sekeliling kita, mampu mengurangi rasa kesepian yang ada, dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Tak ayal, kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Memelihara hewan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan empati seseorang. Itulah beberapa janji Allah tentang orang yang menyukai kucing. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.